Ya pemirsa, siapa kira-kira sosok yang akan menjadi jodoh mendampingi Ganjar Pranowo, calon presiden kemudian yang diusung oleh PDIP? Kita akan mencari jawabannya siang hari ini bersama dengan politisi PDIP, ada Bang Ansi Lema. Apa kabar Bang, sehat? Kabar baik Ken, Kabar sehat baik, pasti. Sehat ya, semangat. Dan Mas Dimas Oki Nugroho, pengamat politik, terima kasih Mas sudah hadir siang hari ini. Sehat juga ya Mas? Terima kasih Mbak Ken, Oke. Mas Ansi Lema, senior. Siap. Bang Ansi Lema, betul tidak katanya kok banyak yang sudah mendaftar mau ikut gerbongnya? Kalau Bu Mega bilangnya ada 10 nama bisa lebih, Pak Jokowi mention sekitar 7 nama lebih gitu. Yang pasti PDI Perjuangan dan Mas Ganjar itu ibarat gadis cantik, seksi, cerdas, yang memang diminati oleh banyak pihak. Jadi itu jawaban Ibu Mega merespon pertanyaan wartawan kala itu. Wartawan mengatakan, menyebut satu nama, satu saja. Ibu mengatakan, kok cuma satu sih? Saya hitung-hitung gerbong saya ini banyak yang mau ngikut. Penuh malah, bahkan ada 10. Jadi itu sebenarnya bahasa kiasan. Ya, ilustrasi yang mau menggambarkan bahwa pasca deklarasi pengumuman Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, kemudian bandul politik itu, pendulum politik itu mulai bergeser menjadi semakin dinamis. Dan ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa memang selama ini masyarakat Indonesia dan juga para elit politik itu menanti-nantikan kira-kira PDI Perjuangan ini akan mengumumkan siapa. Tetapi terkait dengan calon wakil presiden ini Ken, mohon bersabar. Mohon bersabar. Karena PDI Perjuangan saat ini masih menimbang-nimbang, ya kan, begitu, untuk membuat keputusan yang sangat strategis, fundamental dan vital. Itu butuh pertimbangan, ya, berbagai aspek, kalkulasi politik secara cermat dan hati-hati dalam membuat keputusan. Karena sebegitu banyaknya yang mau dipilih, Bang. Ya, jadi pertimbangannya harus banyak, betul, jadi harus sabar. Jadi, saya ingat betul dengan sebuah kata-kata bijak itu. Momentum terbaik itu selalu ada terjadi saat kita sabar menunggu. Dan sabar menunggu PDI Perjuangan ini pasti tidak akan terlambat. Time will show dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sebenarnya kalau mau membaca ya langkah politik PDI Perjuangan soal capres cawapres ini ada dua peristiwa politik yang perlu kita baca dan kemudian bisa kita mengerti. Yang pertama pada saat Ibu Megawati mengumumkan Mas Ganjar pada 21 April 2023 lalu. Saat itu Ibu cuma bicara calon presiden. Sama sekali Ibu tidak bicara calon wakil presiden. Jadi implisit yang mau dikatakan Ibu soal calon wakil presiden PDI Perjuangan ini bersifat inklusif. Membuka diri, terbuka untuk berkomunikasi, ya, bekerja sama dengan pihak-pihak manapun juga. Ya. Yang kedua, PDI Perjuangan sadar urus bangsa ini harus pakai gotong royong. Itu yang pertama. Dan pada saat itu Ibu menugaskan Ketua DPP, Kepala Situation Room Mas Prananda Prabowo untuk melakukan monitoring, analisis terhadap dinamika politik dan konstelasi politik yang terjadi pasca pencapresan Mas Ganjar ini. Dan menugaskan Mbak Puan Maharani untuk melakukan konsolidasi internal jadi ternyata sehingga tim pemenangan. seleksinya nih udah ditaruh nih ya. Betul. Dan Ibu tegaskan kembali pada pertemuan bersama P3 kemarin. Pada saat ada pertanyaan seperti itu, Ibu katakan mohon bersabar, Ibu ingin kontemplasi. Jadi ada proses intelektual, tapi juga ada proses spiritual di sana. Tidak main-main lah ya. Tidak main-main. Ini loh Ken, ini kita mau memilih jodoh aja itu harus ada bibit bobot bebet kan. Apalagi ini kita mau memilih pemimpin Republik Indonesia ya 5 tahun ke depan 2024-2029. Mas Oki, seksi itukah setelah Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDIP sampai betul yang banyak loh yang masuk gerbongnya Mas? Pertama tentunya kan kita pahami bahwa PDI Perjuangan ini kan partai pemenang pemilu, ya kan, 2 kali 2014, 2019. Dan momentumnya artinya semua partai-partai politik lain menanti. Ini partai pemenang pemilu, partai terbesar itu akan launching calon presidennya siapa dan kemudian calon wakil presidennya siapa. Nah calon presidennya udah, ya kan. Nah dari situlah kemudian akan menjadi semacam indikator, menjadi penilaian berbasis pada ini PDI Perjuangan mengeluarkan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian PDI Perjuangan menurut saya sebagai partai pemenang pemilu, partai terbesar, dia akan menawarkan apa kepada partai-partai lain. Gitu. Untuk lalu kemudian artinya kan
yaitu dalam konteks etika atau fatsun berpolitik, mereka akan lihat PDI Perjuangan akan mencoba menawarkan apa kepada partai-partai lain. Artinya apakah ingin bersanding atau ingin bertanding. Ini istilahnya PDI Perjuangan yang khas waktu suatu kali pernah bertemu dengan partai lain. Nah artinya kemudian ini dilihat nih apakah kemudian akan tawarnya seperti apa. Nah lalu dari situ saya melihat baru kemudian sosok-sosok mana yang fit dengan konstelasi itu. Jadi ada beberapa pilihan kalau menurut saya dalam mengkolaborasikan atau mengkombinasikan dengan sosok Mas Ganjar Pranowo. Jadi pertama, apakah koalisi atau PDI Perjuangan dan koalisinya dalam hal ini mungkin udah P3 yang udah sangat formal ya. Apakah akan memilih sosok yang juga memiliki kapasitas vote getter yang kuat, punya basis sosial yang kuat. Berarti kan itu pilihannya ada dua, segmentasi berbasis subkultur tertentu atau katakanlah segmentasi subkultur politik tertentu atau kemudian itu berbasis daerah misalnya. Nah itu ada pilihan-pilihan yang menurut saya bisa dikombinasikan. Atau yang kedua mungkin sosok yang mungkin memiliki sebuah kapasitas governance tata kelola pemerintahan yang memang sudah punya well experience pada level nasional, regional gitu misalnya atau global bahkan. Nah ini kan juga pilihan-pilihan yang menurut saya kita berkaca pada kalau dalam antropologi politik itu kita belajar namanya Herbert Feith. Jadi pemimpin nomor 1 seringkali itu diproyeksikan oleh Herbert Feith itu solidarity maker. Jadi sosok yang memang mampu menjahit keguyupan antar sesama anak bangsa, yang mampu mempersatukan gitu. Lalu yang kedua sosok yang mungkin bertipe seperti Bung Hatta, kalau yang pertama tadi Bung Karno, ini administratur, sosok yang memang memiliki kapasitas governance gitu. Nah apakah kombinasi-kombinasi ini akan dipertimbangkan gitu kan oleh pimpinan dari PDI Perjuangan dan partai-partai yang nanti akan berkoalisi mungkin dengan PDI Perjuangan. Tapi apapun itu, kalau tadi Ken sampaikan apakah seseksi itu, ya pasti. Karena ini kita bicara tentang partai seperti PDI Perjuangan dan lalu kemudian sosoknya ini Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dibicarakan menurut berbagai lembaga survei itu punya potensi yang cukup besar untuk memenangkan. Berbicara berangkat mungkin dari lembaga-lembaga survei ya Mas Oki, ini kan nama-nama kayak kemarin capres-capres juga sudah sempat disebut, begitu juga dengan nama cawapres-cawapresnya siapa, coba disandingkan dengan siapa, dicocokkan dengan siapa, nama-nama yang sudah mulai santer terdengar nih Mas oleh kita semua, setidaknya 10 nama lebih yang disampaikan coba diajukan ke Bu Mega dan 7 nama lebih yang dimention Pak Jokowi, itu ada yang beririsan, ada yang memang kuat namanya untuk dipertimbangkan. Nah kalau dari lembaga survei kan yang paling ada beberapa lembaga survei yang sudah melihat misalnya calon-calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Tapi ini saya sampaikan berarti kan ini kategorinya mereka kategori sebenarnya bisa ya vote getter, artinya memang calon-calon wakil presiden atau sosok-sosok yang memiliki basis elektabilitas dan popularitas tinggi. Nah dalam konteks ini, apakah saya nggak tahu ini tentunya Mas Hansilema ya dari teman-teman dari PDI Perjuangan yang melihat bahwa apakah memang keputusan nanti itu akan hanya berbasis pada itu? Kan gini, kita juga melihat bahwa faktor ketiga juga dalam memilih wakil itu adalah yang bisa menjadi mitra partai di parlemen. Ini juga penting karena pasca pilpres itu juga, tapi sebelumnya juga menjadi mitra dalam pemenangan mesin politik yang kokoh. Lalu ini juga dipertimbangkan hal seperti itu. Jadi saya pikir aspek popularitas dan elektabilitas dari satu orang sosok itu belum tentu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih calon wakil presiden. Ya, apalagi dalam hal ini kalau sudut pandangnya adalah PDI Perjuangan partai besar, ya kan punya basis loyalis yang kuat, basis sosial yang dahsyat gitu ya. Lalu kemudian juga punya figur-figur yang memang sudah cukup matang dalam melakukan political mobilisasi yang kokoh gitu ya. Jadi saya pikir juga pertimbangan-pertimbangan terkait untuk mencapai pemenangan tidak hanya berhenti pada aspek pemenangan pilpres, tapi juga pasca pilpres bagaimana mendesain sebuah pemerintahan dan seterusnya. Saya menyambung di situ persis. Jadi politik itu kan selalu menyangkut dua hal. How to get power dan how to use power. Soal pertimbangan popularitas dan elektabilitas ini menjawab how to get power. PDI Perjuangan itu berpikir setelah how to get power, kita harus bisa memastikan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kesinambungan, peningkatan kualitas kerja, akselerasi ini perlu dipastikan bisa berhasil. Karena itu angka statistik dalam politik itu perlu,
tetapi nilai, values itu juga menjadi hal yang perlu. penting. Dan disinilah nilai dan values itu menyangkut integritas dan juga kapasitas. Integritas itu menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam diri seorang calon wakil presiden, ya, track recordnya. Kapasitas menyangkut kualitas berpikir dan kemampuan dia dalam bekerja. Sehingga kemudian PDI Perjuangan pasti akan betul-betul memeriksa hal-hal ini. Integritasnya diperiksa betul, Yap. kapasitasnya diperiksa, rekam jejak, track recordnya. Bahkan juga aspek elektabilitas. Karena apa? Karena memang ini pemilu yang kalau kita lihat, merujuk pada survei, lembaga-lembaga survei yang kredibel, ini kan sangat kompetitif. Oke. Jadi memang ini tentu ada 10 nama yang pasti akan mengerucut pada oke. waktunya, kan begitu. Yang pasti sekarang semuanya itu sudah masuk dalam 10 nama berarti nggak nambah lagi ya Bang? Kayaknya ya. namanya politik ini Oh, dinamis gitu. kan begitu. Oke. Tapi pasti yang banyak akan kemudian mengkerucut kira-kira Oke, demikian. dan apakah nama Prabowo termasuk dalam nama 10 tadi yang disebutkan? Mungkinkah Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar? Nanti usai jeda pemirsa kita coba tanyakan ya kepada Bang Ansi Lema dan juga Mas Oki. Usai jeda kami kembali. Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan kembali berbincang dengan dua tokoh yang luar biasa. Siang hari ini sudah hadir bersama saya. Ada Bang Ansi Lema dari PDI dan juga Mas Oki. Mas Oki, kalau tadi terakhir kan pertanyaan saya nih, kira-kira nama Prabowo masuk dalam 10 nama atau lebihkah yang juga ikut turut dipertimbangkan oleh Bu Mega? Atau kira-kira nanti tawar-menawarnya akan berjalan seperti apa? Pertama tentunya kita mengikuti ya kan berbagai rumor, isu, terus juga konten ya kan di media sosial, juga banyak ekspektasi dari di kalangan mungkin internal di PDI Perjuangan. Munculnya nama Ganjar dan Prabowo berpasangan ini kan sesuatu yang juga ada sejumlah pihak yang mengharapkan itu ya. Kalau kita ikutin di media sosial dan pemberitaan dan seterusnya atau diskusi-diskusi publik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah Prabowo mau menjadi cawapres atau sebenarnya juga yang lebih realistis, apakah para pendukung Prabowo atau orang-orang di sekitar Prabowo rela gitu kan ketika melihat Prabowo yang namanya di survei itu sesungguhnya masih sangat promising dan sangat potensial. Dan nampaknya juga Pak Prabowo cukup optimis, Mas. Waktu itu kan sempat bilang kita partai kuat gitu. Ya, dan menyatakan seperti itu. Dan jadi saya pikir di sini juga kita lihat sosok Prabowo ini, kalau kita bicara tentang hari-hari Pilpres ini sudah katakanlah semakin dekat begini, saya melihat bahwa Prabowo akan mengambil tetap posisi nomor 1, ya kan, sebagai sulit untuk ditawar artinya. Sulit untuk ditawar, ya. Apalagi kemarin kita lihat perdebatannya kan ketika muncul ini, ketika Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan waktu itu Prabowo Subianto, lalu ada di situ ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kebumen. Ya kan, lalu kemudian perdebatan publik pasca itu, kira-kira muncul di situ ada statement dari kalau nggak salah dari Sekjen PD Perjuangan, lalu kemudian dibalas oleh dari Gerindra, saya lupa apakah itu Pak Hashim ya. Nah ini kan kemudian terlihat tuh ada polarisasi di situ. Nah saya pikir jadi berkaca pada itu ya kan, kita melihat bahwa kemungkinan kalau bagi saya ya sebagai yang saya tidak ingin berspekulasi dalam melihat proyeksi Pilpres 2024, saya melihat bahwa PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres itu firm, ya kan. Sementara lalu kemudian Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra, ya kan. Ini juga menurut saya sebagai capres juga firm. Nah, tinggal kita lihat koalisinya seperti apa, siapa yang akan menjadi cawapresnya, dan lalu kita lihat lagi apakah ada kemungkinan calon ketiga atau tidak. Oke, baik. Itu dari Mas Oki. Tapi Bang Ansi Lema ditahan dulu. Udah pengen menjawab, udah pengen nanggepin. Tapi kita akan lihat informasi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya Vena Kintan. Ya, terima kasih Kenano. Pemirsa, pada hari Jumat 21 April lalu Ganjar Pranowo resmi diusung oleh Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden untuk pemilihan umum 2024. Nah, dalam segmen One Hot Topic kali ini kita akan mencari tahu seperti apa sisi lain dari sosok Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini ternyata memiliki sejumlah sisi kehidupan yang menarik untuk kita bahas dalam segmen One Hot Topic kali ini.
Ya, 54 tahun yang lalu Ganjar Pranowo terlahir dari keluarga sederhana pemirsa. Masa kecilnya ia habiskan di sebuah desa tempat kelahirannya yang berada di lereng Gunung Lawu bernama Tawamangu. Seperti apa masa kecil Ganjar Pranowo? Berikut potret-potretnya yang kami temukan dari lini masa media sosial. Bocah yang memakai celana panjang di posisi kedua dari kanan ini terlahir dengan nama Ganjar Sungkowo yang memiliki arti hadiah dari Tuhan saat dalam kondisi sedih. Ayahnya bernama Parmuji Pramudi Wiryo, seorang polisi berpangkat sersan, sedangkan ibunya bernama Sri Suparni, seorang ibu rumah tangga. Jelang usia masuk sekolah, orang tua sang bocah kemudian mengubah namanya menjadi Ganjar Pranowo. Itu dilakukan karena orang tua Ganjar khawatir nama lama sang anak kelak akan membawa kesedihan. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara pemirsa. Dan sempat menghabiskan sebagian masa kecilnya di Tawamangu, keluarga Ganjar ini kemudian memutuskan untuk pindah ke Kutoarjo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ganjar kecil dan keluarganya ini sempat tinggal di kontrakan sebelum pada akhirnya sang ayah membeli rumah kecil di Kutoarjo. Ya, pemirsa, Ganjar Pranowo kecil bersekolah di SD Negeri 02 Tawamangu hingga kelas 5 SD. Dan setelah keluarganya ini memutuskan pindah rumah ke Kutoarjo, ia lalu masuk kelas 6 di SD Negeri 1 Kutoarjo. Di kota kelahiran ayahnya ini, Ganjar Pranowo, pemirsa, kemudian menyelesaikan belajarnya di sekolah dasar. Ia lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kutoarjo. Dan setelah lulus, ia kemudian bersekolah di SMA Bobkri 1 Yogyakarta. Pada tahun 1987, dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, Ganjar nekat mendaftarkan diri ikut tes Sipenmaru. Ia pada akhirnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan tidak puas dengan gelar sarjana, pada tahun 2009 lalu, Ganjar melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia. Hingga pada akhirnya ia meraih gelar magister di jurusan ilmu politik di kampus Jaket Kuning itu, pemirsa. Nah, itu tadi riwayat pendidikan Ganjar Pranowo. Ada yang menarik nih pemirsa dari penampilan sosok pria kelahiran 28 Oktober 1968 tersebut. Ya, saat tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, ia memiliki penampilan yang cukup nyentrik. Foto lawas ini merupakan foto ketika Ganjar muda aktif berkegiatan di Majestic 55, sebuah organisasi pecinta alam di Fakultas Hukum UGM. Kala itu ia ikut terlibat mengevakuasi jenazah rekannya mahasiswa UGM yang jatuh pada saat kegiatan para layang di sekitar bulan Februari tahun 1993. Dan selain aktif sebagai pecinta alam, Ganjar juga ikut sebagai aktivis dalam gerakan Demokrat Kampus. Sebagai mahasiswa, Ganjar muda pernah ikut berkompetisi dan juga memprotes kebijakan Rektor UGM pada periode 1986 sampai 1990. Penampilan Ganjar Pranowo pada saat itu terlihat sangat kontras dengan sekarang ya pemirsa. Ia tampak berbeda dengan rambutnya yang gondrong. Penampilannya ini ala personil band rock tersebut ternyata tak lepas dari hobinya yang suka sekali mendengarkan musik rock. Ya, penampilan dengan berambut gondrong dari Ganjar Pranowo ini pemirsa ala anggota band pada saat itu ia duduk di bangku kuliah tadi. Ini merupakan bukti dari totalitasnya yang menggemari musik rock. Ganjar Pranowo merupakan sosok penggemar musik rock pemirsa. Ia mengidolakan Yngwie Malmsteen, maestro gitar dunia yang berasal dari Swedia. Sejak remaja, Ganjar juga menyukai lagu Save Our Love dalam album Eclipse dari Yngwie yang dirilis pada tahun 1990.
Meski menggemari musik rock, ternyata suami dari Siti Atikoh Supriyanti ini tidak bisa memainkan alat musik, terutama gitar. Pada beberapa kesempatan, terutama setelah menjabat sebagai tokoh politik di tanah air, antusiasme terhadap musik rock tak berkurang. Ganjar Pranowo beberapa kali menyempatkan diri menonton konser musik rock di tanah air. Apalagi mereka yang tahun 80-an, tahun 70-an ya, suka musik hard rock, apalagi di Purple pasti hari ini rindunya terbayarkan. Saya sendiri rasanya ini kembali anak SMA, lihat lagu-lagu lama yang didengarkan oleh di Purple, dan tentu saja luar biasa. Mereka sangat senior tapi mereka semuanya masih fit menyanyikan. Saya ajak Anda pemirsa menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Goldi Gumilang. Kita akan tanyakan tanggapan dari masyarakat Surabaya seperti apa mengenai sosok Ganjar Pranowo. Silakan Goldi. Ya Ken Ane, saat ini saya berada di salah satu warung di kota Surabaya dan kami akan mengajak Ken Ane untuk mendengar pendapat dari masyarakat terkait dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di samping ini telah bersama salah satu ini orang yang berada di warkop. Pak, selamat siang. Boleh minta waktunya bentar ya Pak ya? Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan Ganjar Pranowo sudah dicalonkan dari PDIP sebagai calon presiden. Menurut Pak Sugeng, pantas atau tidak Pak jadi calon presiden? Ya pantas Pak. Pantas. Merakyat orangnya. Oke, merakyat orangnya. Iya. Selain itu apa Pak menurut Pak Sugiono? Kenapa kok pantas? Sama orang kecil-kecil tuh merakyat semua itu loh. Oke. Ya. Jadi dirasa Pak Sugiono pantas ya Pak ya? Oke, pertanyaan kedua Pak. Kalau pantas jadi calon presiden, untuk calon wakil presidennya kira-kira menurut Pak Sugiono siapa Pak? Bapak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno? Iya. Oh, kenapa memilih Pak Sandiaga Uno Pak? Orangnya muda ya, merakyat juga. Oke, karena Iya. muda ya Pak ya? Iya. Oh baik. Itu ya Pak ya? Terima kasih banyak Pak ya. Nah itu salah satu pendapat dari masyarakat. Kami akan coba tanya. Di samping ini juga ada mas-mas yang lagi nongkrong pemirsa. Coba kami tanya, Mas, minta, oh siap, bagus. Oh ya, makasih Mas ya. Itu tadi Ken Ane, salah satu pendapat dari masyarakat di Surabaya terkait dengan Ganjar Pranowo yang dicalonkan sebagai calon presiden. Kembali ke Ken Ane di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Jawa Timur. Ya, pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali tentunya bersama rekan saya Ken Ane. Usai jeda masih bersama sejumlah narasumber membahas topik soal Ganjar Pranowo. Kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kalau tadi saya sudah ke Mas Oki untuk bisa memperhitungkan tawar-menawarnya kira-kira akan berjalan seperti apa. Karena sama-sama kuat lah ya Mas ya, PDI, Gerindra. Bang Ansilema masih boleh ditawar nggak sih kalau Pak Ganjar ini capres, kemudian nanti bisakah kemudian jadi cawapres, apa sudah harga mati? Sebelum ke situ, saya mau komentar tadi profiling yang dilakukan oleh TV One tadi. Itu warnanya itu pemimpin yang merakyat dan pro-rakyat begitu. Oh, oke. Nah, sebenarnya ini hanya mau menegaskan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan Mas Ganjar ini akan jadi presiden yang tidak saja merakyat dan pro-rakyat, tapi memang muncul dari rakyat beneran. Dari akar rumput nih. Ya. Yang kedua terkait dengan apakah mungkin PDI Perjuangan masih mau bernegosiasi tawar-menawar jadi cawapres. Saya ingatkan loh, PDI Perjuangan ini adalah partai pemenang pemilu. Dan bukan cuma sekedar menang, tetapi menang di atas 20% dan memiliki golden ticket. Itu idol-idolan itu punya golden ticket, masa mau dikasih ke orang begitu. Dan kami mendapatkan golden ticket itu dengan kristalisasi keringat dan perjuangan. Kami sudah membangun kesiapan untuk kemudian maju dalam kontestasi Pilpres di 2024
mendatang ini. Jadi kalau hari ini kami ajukan Mas Ganjar sebagai calon presiden, itu sudah melewati berbagai fase dan tahapan. Sementara kalau menyangkut soal cawapres, belum ada petunjuk yang spesifik atau sinyal yang khusus yang diarahkan oleh Ibu Mega kepada nama-nama Kalau tertentu yang sejumlah tadi kriterianya kan tadi sudah disebutkan dijawab tadi. oleh Mas Oki, bisa saja yang punya kantong suara yang besar di daerah atau mungkin yang lebih bersifat administratif. Tadi kalau kira-kira kalau dari Bu Mega sendiri lebih mencari sosok yang seperti apa sih Bang Ansi Lema sebagai cawapres? Ya, yang pasti bahwa proses komunikasi, ya, negosiasi politik hari-hari ini lagi berjalan. Fase itu sekarang berada di sini. Tetapi kami memiliki dapur sendiri, ya, di bawah Mas Prananda Prabowo, Kepala Situation Room, untuk menganalisis semua perkembangan ini. Di dapur inilah kami akan menimbang-nimbang, ya, mencari katakanlah menghitung-hitung, mengkalkulasi, sehingga kemudian calon wakil presiden yang kita dapatkan itu bukan cuma sekedar menang, tetapi menang dan kemudian bisa bekerja dengan baik. Ada satu hal lagi yang saya mau tambahkan. PDI Perjuangan punya tanggung jawab lebih, harus bisa memastikan soliditas kabinet Jokowi ini, ya, ini juga harus tetap bisa berjalan, karena ini legasinya gitu. Nah, kita juga akan lihat pergerakan politik juga yang terjadi di pelataran Senayan, karena siang hari ini ada pertemuan antara Golkar dan juga PKB. Kita lihat dulu ke sana ya, Bang Ansi Lema dan juga Mas Oki dan juga pemirsa. Yaitu tadi pertemuan antara Golkar dan juga PKB sudah bertukar jaket, tapi maksudnya sebenarnya seperti apa? Bang Ansi Lema kalau membacanya gimana nih? Tadi juga kan sempat bilang kalau PDI sendiri juga ingin menyelesaikan dengan tuntas apa yang sudah dibangun dulu, paling tidak bersama dengan Pak Jokowi. Tadi Pak Erlangga Hartarto juga bilang soal 6 partai yang kayaknya semalam juga diundang tapi ada yang tidak terlihat, gitu kan? Ya, yang pasti apa yang dilakukan ini oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PKB ini masih dalam koridor demokrasi. Bertemu, berdiskusi, bermusyawarah, ya. Tadi kalau kita dengar catatannya itu adalah soliditas kabinet ini sebagai partai-partai yang mendukung Presiden Joko Widodo ini harus tetap terjaga. Yang tadi sebelum jeda saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Presiden Joko Widodo itu punya tanggung jawab lebih dalam tanda petik untuk memastikan soliditas ini tidak terganggu. Karena hanya ada kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Tanggung jawab, karena ya? ini tanggung jawab sekaligus ini bisa menentukan legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau kita rekam berdasarkan semua banyak, ya, survei mengatakan bahwa approval rating, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo itu ada di 77% sekian. Nah, ini kan sesuatu yang baik yang harus kita jaga terus, ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jadi saya secara pribadi kami melihat bahwa komunikasi-komunikasi yang dilakukan ini sebenarnya positif saja baik, dan ini ada dalam wilayah domain otoritas masing-masing partai politik, kan seperti itu. Semalam Presiden Joko Widodo mengundang 6 partai politik yang masuk dalam koalisi. Berarti ada yang tidak diundang, Bang Ansi Lema? Ya pasti. Dan itu dikonfirmasikan kan. Partai Nasdem kan memang tidak diundang, ya, sebagai satu-satunya partai yang hari ini ada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ibu Mega hadir, Pak Erlangga hadir, Pak Prabowo hadir, ya, Caimin hadir, Bang Zul juga hadir, dan juga Pak Margiono juga hadir. Nah, ini sesuatu yang indah karena memang ini adalah fase untuk duduk bersama, berkomunikasi, berpikir, dan jangan lupa bukan cuma sekedar kepentingan menjaga soliditas untuk legacy pemerintahan ini, tetapi mereka juga sudah meletakkan landasan-landasan menyangkut tantangan ke depan seperti apa dan bagaimana kira-kira kita membentuk sebuah kebersamaan ini, ya, kerjasama politik menuju 2024 ini sesuatu yang baik supaya bisa menjawab tantangan ke depan. Kata kuncinya ini untuk keberlanjutan pemerintahan ke depan, dan saya kira masih dalam semangat demokrasi, masih dalam semangat yang juga dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kami menanggapinya dengan positif saja. Sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus memberikan legacy, ya, untuk kedepannya. Mas Oki, kalau tadi Pak Erlangga itu juga bilang ini koalisi besar 6 partai, artinya ada 3 partai yang tidak dimention ini kan. Nah, ini urutannya jadi korelasinya ke Anies gitu loh, Mas Oki. Nah, ini gimana nih membaca pertemuan siang hari ini juga, Mas Oki, antara Golkar dan juga PKB, pergerakannya ke depan seperti apa? Apalagi semalam ternyata Nasdem tidak diundang kalau kata Bang Ansi Lema, gitu kan?
Gini, jadi Partai Golkar itu kan dia by nature itu kalau dalam political science disebut namanya central pivotal party. Jadi partai tengah. Gitu ya. Jadi partai tengah karena juga punya history dalam konteks teknokratisme, maka Partai Golkar ini juga memainkan fleksibilitas politik yang cukup baik menjadi hub bagi semua partai-partai yang ada. Nah, ini satu keuntungan memang bagi Partai Golkar. Nah, artinya ketika kita lihat kepemimpinan Airlangga Hartarto ini kan juga memainkan aspek teknokratisme itu yang menonjol, sehingga kemudian dia bisa berkomunikasi dengan berbagai partai yang ada, dengan PD Perjuangan, dengan Partai Gerindra, dengan PKB, bertemu dengan Nasdem dan PKS dan seterusnya. Ini yang juga menurut saya cukup menarik ya dari sebagai political hub. Nah, tentunya kalau kita dalam melihat proyeksi konstelasi ke depan itu, maka Partai Golkar ini juga sesungguhnya partai yang bisa match dengan berbagai Partai yang lain. kontestasi dan polarisasi partai-partai politik yang ada, yang sekarang ada gitu. Jadi ini juga menarik kita lihat kemana Partai Golkar dan keputusan apa yang akan diambil nanti pada akhirnya. Nah, pertemuan hari ini dengan Partai Kebangkitan Bangsa, lagi-lagi ini PKB juga cukup strategis, partai berbasis Nahdliyin gitu. Kita lihat juga mereka punya basis kekuatan yang juga cukup kuat ya di Jawa Timur, lalu kemudian di Jawa Tengah juga ada, perlu untuk diperhitungkan lalu kemudian Jawa artinya, Barat Mas, ya? juga. Ya, artinya ini kan juga partai yang memainkan posisi-posisi posisi-posisi ya tadi political hub tadi, intermediari ya, intermediari politik yang juga cukup signifikan, apalagi dalam bukan hanya dalam konteks pemenangan politik, tapi juga nanti ketika membangun sebuah pemerintahan baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, jadi pertemuan hari ini sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana finalnya keputusan politik pertemuan ini. Oke, Akan baik. kemana endgame-nya? Oke, akan kemana endgame-nya? Seru sekali ya pertemuannya antara Golkar dan PKB dan juga pertemuan-pertemuan partai-partai lain mungkin yang akan berlangsung ke depan ya Dan Bang kita Ansel, lihat Maya? siapakah Betul sekali. jodohnya nanti yang akan Nah, dipertemukan. kita akan tunggu karena tadi profil dari Mas Ganjar sudah disampaikan Sudah ya kita oleh hadirkan. Vena. Ya, Tinggal jadi siapa yang akan meminang? jodoh itu ada persyaratannya, dan syaratnya itu pasti bukan cuma angka-angka, tapi juga nilai. Nilai. Kita ini kan bukan mau membangun istana pasir, Oke. ya kan gitu. Bibit, bebet, bobot harus Betul diperhitungkan. sekali, Intinya itu ya. Kita itu. nanti tunggu kapan kemudian Bu Mega akan menyampaikan siapa yang akan bersanding dengan Mas Ganjar Pranowo. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Ansel Lema. Terima kasih Bang Terima Ansel. kasih, Bang. Terima Terima kasih. kasih. Mas Oki Terima Nugroho. kasih. Thank you Mas Bung untuk Oki, waktunya. terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya dan perbincangan tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Kenano. Dan saya Vena Gitan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.